I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that dick. Bitches on my line, and you know. Baik, di sini saya Pesta Ermanalu akan menjelaskan modul ajar saya. Yang pertama, modul ajar ini dilakukan di jenjang SMP, diajarkan di jenjang SMP, tepatnya di kelas 9 atau fase D, dengan domain atau elemennya yaitu pengukuran, dengan topik bangun ruang sisi lengkung, tepatnya menentukan luas permukaan tabung. Nah, jadi kata kunci daripada modul ini adalah bangun ruang, luas permukaan, dan tabung. Pengetahuan atau keterampilan prasyarat yang dibutuhkan atau yang perlu dari peserta didik adalah menentukan keliling dan luas lingkaran. Lalu yang kedua, menentukan luas permukaan bangun ruang sisi datar. Nah, untuk alokasi waktu, modul ini adalah 80 menit atau 2 JP. Ini dilakukan dengan cara tatap muka dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Untuk karakteristik peserta didiknya adalah reguler dengan jumlah peserta didik adalah 32 orang. Nah, sarana prasarana yang digunakan adalah proyektor, laptop, papan tulis, alat tulis, LKPD, penggaris, benang, kaleng, dan juga buku pelajaran. Daftar pustakanya boleh dilihat. Nah, profil pelajar Pancasila dari modul ini nantinya adalah dengan bergotong royong dan bernalar kritis, siswa mampu menyelesaikan masalah luas permukaan tabung melalui diskusi kelompok. Itu tadi dia bagian informasi umum. Selanjutnya bagian kompetensi inti. Di bagian kompetensi inti ini ada namanya capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran itu adalah capaian yang harus dicapai oleh peserta didik sesuai dengan fasenya. Biasanya ini dibuat oleh pemerintah. Nah, jadi capaian pembelajaran daripada modul ini adalah di akhir fase D, peserta didik dapat menjelaskan cara untuk menentukan luas lingkaran dan menyelesaikan masalah yang terkait. Mereka dapat menjelaskan cara untuk menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang, prisma, tabung, bola, limas, dan kerucut, dan menyelesaikan masalah yang terkait. Mereka dapat menjelaskan pengaruh perubahan secara proporsional dari bangun datar dan bangun ruang terhadap ukuran panjang, besar sudut, luas, dan atau volume. Nah, yang saya bold itulah yang menjadi capaian pembelajaran daripada modul ajar ini, yaitu di mana mereka dapat menjelaskan cara untuk menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang atau prisma, tabung, bola, limas, dan kerucut, dan menyelesaikan masalah yang terkait. Berdasarkan capaian pembelajaran itu, maka diturunkanlah tujuan pembelajarannya, yaitu dengan menggunakan model PBL atau problem based learning, siswa diharapkan mampu, yaitu 1. Menjelaskan cara untuk menentukan luas permukaan tabung dengan benar. Lalu yang kedua, menggunakan luas permukaan tabung untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan benar. Nah, jadi dalam menentukan TP ini pun sebelumnya harus diturunkan daripada CP. Nah, di sini karena CP-nya adalah menjelaskan, maka TP yang saya buat adalah menjelaskan dan menggunakan. Nah, untuk pemahaman bermakna adalah setelah mempelajari materi ini, peserta didik memahami bahwa tabung memiliki luas permukaan berbentuk lingkaran dan persegi panjang. Konsep luas permukaan tabung ini penting digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti menentukan ukuran kertas kado yang dibutuhkan untuk membungkus kado yang berbentuk tabung, dan masih banyak lagi penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya selain dari kado, mungkin untuk celengan atau kaleng susu, dan lain-lain. Nah, pertanyaan pemantiknya, seorang ibu membeli susu yang botolnya berbentuk tabung dengan diameter 5 cm dan tingginya 10 cm. Nah, tentukan luas permukaan botol susu tersebut. Baik,
Itu tadi dari kompetensi inti. Selanjutnya kegiatan pembelajaran. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya adalah bahwa model pembelajaran yang digunakan pada modul ini adalah PBL, maka kegiatan pembelajarannya menggunakan fase-fase pada PBL. Yang pertama yaitu pendahuluan. Di dalam pendahuluan ini ada waktunya 15 menit. Jadi guru memberikan salam, memeriksa kehadiran siswa, lalu memotivasi siswa, membagi siswa ke dalam kelompok, dan memberikan persepsi atau pertanyaan pemantik kepada siswa. Lalu guru juga menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, lalu siswanya mengikuti instruksi guru seperti berdoa, lalu menjawab absennya, lalu melakukan apa yang dilakukan guru seperti memeriksa tempat duduknya, alat tulisnya. Lalu juga siswa pun mengikuti perkataan guru, yaitu untuk membuat kelompok sesuai dengan instruksi guru. Nah, di kegiatan inti ini sudah masuk pada fase-fase dari PBL-nya, yaitu yang pertama fase orientasi siswa kepada masalah, di mana guru mengajak siswa untuk memahami masalah tentang luas permukaan tabung. Nah, jadi di sini guru mengajak siswa untuk memahami masalah tentang luas permukaan tabung, lalu siswanya pun berusaha untuk memahami masalah yang diberikan guru. Waktunya ada 10 menit. Fase kedua, mengorganisasikan siswa. Guru mengajak siswa untuk mengamati dan memahami LKPD yang diberikan oleh guru. Lalu, guru menghimbau siswa untuk mengingat kembali tentang luas lingkaran dan persegi panjang yang sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Dan siswa pun mengamati dan memahami LKPD yang diberikan oleh guru. Siswa juga berusaha mengingat kembali rumus luas lingkaran dan persegi panjang yang sudah diajarkan pada pertemuan sebelumnya. Nah, pada fase kedua ini menggunakan alokasi waktu yaitu 10 menit. Fase ketiga yaitu membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, di mana guru mengajak siswa untuk mendiskusikan masalah luas permukaan tabung yang ada di LKPD secara berkelompok. Lalu, siswa pun mengerjakan secara kelompok tugas tersebut, masalah luas permukaan tabung tersebut. Nah, untuk fase ketiga ini menggunakan alokasi waktu yaitu 10 menit. Selanjutnya fase keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, di mana guru menginstruksikan siswa untuk menyajikan hasil diskusi. Karena sebelumnya sudah diskusi, maka di fase keempat ini adalah guru menyuruh siswa untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Lalu guru juga mengarahkan untuk siswa yang lain menanggapi hasil diskusi temannya. Nah, pada tahap ini siswa pasti presentasi, lalu juga siswa menanggapi hasil temannya. Waktu untuk fase 4 ini adalah 15 menit. Lalu fase yang terakhir yaitu fase kelima, menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jadi guru mengkaji dan mengamati hasil kerja kelompok yang sudah dipresentasikan. Guru juga bertanya kembali untuk mereview ulang materi. Lalu siswa merevisi hasil diskusi kelompok lain. Siswa juga menjelaskan kembali kesimpulan materi. Nah, untuk waktu daripada fase kelima ini adalah 10 menit. Nah, terakhir penutup, guru mengajak siswa untuk melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran yang sudah dilalui. Guna dari refleksi, lalu guru menginformasikan tugas dan materi untuk pertemuan berikutnya. Guru juga menutup pembelajaran dengan berdoa. Jadi siswa melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran yang dilalui, dan pada akhirnya siswa berdoa dan mengucap salam. Perlu diingat, tujuan dari refleksi ini adalah untuk guru ataupun peserta didik tahu sudah sejauh mana pembelajaran itu, apakah berjalan dengan baik atau tidak. Jadi dengan adanya refleksi, maka guru akan menjadi memperbaiki pembelajaran, dan peserta didik juga memperbaiki proses belajarnya. Nah, untuk penutup ini digunakan waktu 10 menit. Baik, demikian dari modulnya. Selanjutnya saya akan menunjukkan LKPD untuk sesuai dengan modul ini, yaitu di mana tadi materinya adalah luas permukaan tabung.
Jadi tujuan pembelajarannya, karena pada LKPD juga harus ada tujuan pembelajaran, maka tujuan pembelajaran dari materi itu adalah dimana dengan menggunakan model PPL, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan cara untuk menentukan luas permukaan tabung dengan benar, lalu menggunakan luas permukaan tabung untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan benar. Nah, petunjuk pengerjaannya yaitu diskusikanlah soal-soal yang ada pada LKPD dengan teman kelompokmu, lalu setiap anggota kelompok diharapkan berpartisipasi aktif dan saling membantu antar anggota kelompok. Nah, dalam mengerjakan LKPD ini ada beberapa langkah. Yang pertama, dengan menggunakan alat pemotong atau cutter dari penggaris, potong label kaleng susu secara vertikal. Artinya kalau vertikal berarti tegak. Lalu didapatkan label yang berbentuk persegi panjang. Selanjutnya, gambarkan persegi panjang pada kertas karton yang sudah disiapkan sesuai dengan ukuran persegi panjang yang diperoleh pada langkah 1. Jadi, kaleng yang sudah berbentuk persegi panjang itu digambarkan ke kertas karton dengan ukuran yang sama. Lalu setiap titik sudutnya diberi nama huruf A, B, C, dan D. Selanjutnya, ukur panjang AB dan BC menggunakan penggaris. Panjang BC lah yang menjadi tinggi kaleng tersebut, sedangkan panjang AB merupakan keliling dari lingkaran bawah atau alas dan lingkaran atas atau tutup. Ukur jari-jari lingkaran pada kaleng tersebut. Dari panjang AB, kamu dapat menghitung jari-jari lingkaran, yakni dengan membagi AB dengan 2pi. Lalu yang kelima, gambar 2 lingkaran dengan jari-jari yang diperoleh dari langkah 4. Kedua lingkaran tersebut menyinggung atau menempel persegi panjang ABCD pada sisi AB dan CD. Lalu langkah yang keenam, gunting gambar yang diperoleh dari langkah 5. Apabila dari gambar yang telah digunting kamu dapat membuat tabung, cobalah untuk menempelkan kedua lingkaran dengan persegi panjang. Nah, nomor 7, itulah yang menjadi ilustrasi dari kaleng susu yang digunting dan digambarkan pada kertas karton. Nah, tugas peserta didik adalah menjawab pertanyaan berikut. Dari pengamatan di atas, kerjakan pertanyaan di bawah. Yang pertama, bagaimanakah bentuk muka atau sisi tabung? Berapa banyak sisi tabung tersebut? Lalu, apakah hubungan antara jaring-jaring tabung dengan luas permukaan tabung? Nah, jadi di sini peserta didik akan menghubungkan antara jaring-jaring tabung dengan luas permukaan tabung. Yang ketiga, peserta didik menghitung masing-masing sisi tabung, kemudian menulis pada kertas karton yang telah dipotong. Yang keempat, peserta didik juga menghitung jumlah luas sisi tabung. Lalu yang kelima, peserta didik menentukan rumus untuk menghitung luas permukaan tabung. Nah, itulah yang menjadi LKPD-nya. Lalu pada akhir pembelajaran akan dibuat asesmen sumatif, yaitu di mana ada 3 soal. Boleh diperhatikan. Itulah yang menjadi asesmen sumatifnya. Itu adalah soal tentang luas permukaan tabung. Saya juga melampirkan kunci jawabannya. Lalu selanjutnya saya juga menampilkan lampiran asesmen. Ini adalah lampiran observasi kegiatan pembelajaran. Apakah peserta didiknya melakukan hal-hal yang menjadi indikator dari asesmen ini. Misalnya, apakah dia melakukan berdoa sebelum belajar? Apakah dia mencermati penjelasan guru? Nah, apakah peserta didik aktif dalam pembelajaran? Nah, dia akan dinilai dan diberi skor dari 1 sampai 4 dengan nilai 1 sebagai skor 1 sebagai kategori kurang, skor 2 cukup, skor 3 baik, dan skor 4 sangat baik. Lalu hasilnya nanti akan dinilai, dijumlahkan, lalu dibagi per skor maksimal dikali dengan 100%. Itulah yang menjadi nilai dari observasi kepada peserta didik. Baik, saya rasa itu saja. Namun sebenarnya memang ada beberapa hal yang masih perlu ditambahkan, seperti
untuk assessment untuk kognitifnya, lalu untuk keterampilannya. Dan mungkin LKPDM juga masih perlu diperbaiki. Saya rasa itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.